Tuhanku. Mudah-mudahan Wak Ebo tidak terjadi apa-apa, Cik Maria. Untung baik kita antar ke tu cepet. Untung be ada Nisa lewat sini. Amdak kata Nisa, ya Allah, ku rasalah laju, innalillahi. Tak apa-apa. Oh, ya Allah. Uji Nisa tak apa-apa. Kayak tunggu Nisa apa ya gitu. Dengar lagi datang. Iya, kita nak Aduh, tahu. ya Nah, ya Allah, Mak mana Nisa, Mak mana Nisa? Mengasnian aku habis nganter Cek Mila Cak tadi. mana? Ini Wak Ebo tadi? Tadi tuh cepet Oh. ya, Cek Wak Ebo sama Oh. iyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang dia tuh galak sakit pinggang ya memang ya. Iya, dia tuh galak sakit pinggang lah tuh. Dia tuh Nisa. Terus kakinya tuh Cak susah ya buat napak Iya, Cak itu. kadang-kadang kaki dia tuh kadang-kadang galak berubah Nisa. Kadang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Cik itu. Galak Aneh, Wak Jadi Ebo itu. jalannya agak mincang Cak itu. Iya. Tidak, Apa dia uji dokter tadi? Galak tak sesuai kata hati kiri dia kanan. Iya, dia tuh kan Kenapa jadi Wak Ebo? Jadi tadi tuh aku ketemu sama dokter. Dokternya belagak pulau untungnya. ya Allah, ya Allah, Jadi ya aku tuh Allah. kurang denger ya apa yang dibilangi Jadi oleh kau tuh dokter cuma Odis. jingok rainya Aku jingok baik, rainya ada baik tadi ngomongan tuh, aja. Ya sama gerak Allah. bebernya. Jadi dia ngomong katanya Cek Mila itu sarafnya tuh ada yang kejepit itu. Penyakit saraf dia tuh memang. Sarap tuh di otak. Ada juga sampai ke sini, sampai ke jari-jari kita, pantesan tulang Wak Ebo belakang. tuh galak Iya. ngomong dewe di WC. Kejepit rupanya sarap dia. Ngomong apa dia di WC? Ya biasa galak baca mantra, kadang-kadang galak nyanyi. Wah, Wak Ebo itu kesian juga nyengoknya. Iya. Jadi dokternya tuh kawan Jadi, Nisa. Iya, kawan aku. Nah, kaget denger lagi dia sampai ke sini. Siapa Tadi nama aku dokter itu coba? Dokter Odis namanya. Oh, ini dokter Galak ini kan kamu masih nyingok di Instagram? Iya, Nah, iya, 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 yang iya, terkenal iya. itu Nah, dia dokter galak. ini masih muda, dokter. Tapi dia eksis di Instagram. Betul. Iya, 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 pengen nanya juga. Dunia entertain. Oh, iya, 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 iya. Langsung Pokoknya kita tunggu ya. Nah, Oh ya Allah ya Tuhanku, pucuk dicinta ulang pun tiba. Iya, iya, iya. muncul Ini apa dokternya? halo dok. Ini Iya, dokter. ini dia Wih, dokter duduk, Odis. dokter, duduk, dokter. Tadi katanya harus cepet. Iya, 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 iya. Ini Aku dokter. bingung. Assalamualaikum. Bisa cepet datang, dokter cepet datang. Hai, perjanjian jaknya ini berdua ya. Beboncengan ya. Beboncengan ya, jangan-jangan. Barengan saja kami tuh jalannya tadi kan. Uang tuh semenit 2 menit dulu kami ngoceh baru datang. Oh, oh. Assalamualaikum, jangan dulu. Jadi ini dokter yang nangani Wak Ebo itu? Iya, Oh, dia masih nangani muda, Wak Ebo. ya. Makasih Iya, 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 dokter. Jadi itu apa? Wah, Ebo tuh kena sakit apa tuh? Sakit saraf terjepit Nah, Mbak Mano itu biasanya. Ya, jadi yang namanya saraf terjepit, yo saraf terjepit. Iya, pacak terjepit itu tuh banyak hal ya faktor yang Iya. nyebabnya dokter ya. Puncak kita terjepit di pintu berarti ya? Pokoknya udah penting lah kita ngomongin Wak Ebo itu sarafnya dia nak terjepit lah, nak dia ada apa-apa, mudah-mudahan ada apa-apa, terserah lah dia. Jangan. Yang penting kita bahas soal dokter. Iya, dokter. Dokter muda masih muda. Jadi pemirsa di rumah ini sosok namanya Dokter Raden Muhammad Ramadan Odista. Nah, beliau ini adalah seorang dokter muda, berprestasi, juga eksis di dunia entertain. Betul, di masuk sosial dunia media entertain ya. tuh Media ya? Iya. Itu. Jadi apa dia kegiatannya sekarang ini, dokter? Aktivitas sehari-hari. Aktivitas. Ya, alhamdulillah kalau sekarang masih menyelesaikan pendidikan spesialis, alhamdulillah. Oh, spesial. Ya. Iya, makanya dia paham tadi penasaran. Di mana? Spesialisnya? Ngambil spesialis. Ambil neurologi syaraf. Oh, Ya. Ambil di mana tadi? Di mana itu, dokter? Di RSMH. Di RSMH. Oh, cak aku masih muda dulu. Iya, apanya? Iya, iya. Galak sakit sarafnya. Aku ngambil doanya baik dulu. Iya, iya, iya. Abah 2 tahun atau 3 tahun di situ. Ah. Tapi dipecat oleh majikan. Iya. Kerjanya sehari-hari apa abah tuh biasanya? Biasa buat Ngadu kopi. kopi. Oh, ngadu kopi. Diminumnya. Untuk diri dia deh. Iya, iya, iya. Jadi masih nyelesai ke S2 ini yang mudah-mudahan kayak sebentar lagi selesai, dokter ya. Ya, insya Allah sebentar Iya, lagi. iya. Ngapa itu nak ngembek saraf itu? Kan saraf itu tuh salah satu Susah ya. yang rumit ya. Complicated, betul. Kan banyak nih, karena tubuh manusia ini kan terdiri dari saraf-saraf 95%-nya. Nah, kenapa lah dokter tertarik dengan saraf itu? Soalnya saraf itu ada di semua sistem ya. Iya, Di iya. semua sistem dari sistem kulit, sistem kalau kita ngomongnya divisi penyakit dalam, Iya. ya. Terus mata juga ada sarafnya. Justru sebetulnya domainnya luas. Iya, 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 iya. Kalau kita berbicara saraf, maka kita berbicara tentang semua sistem kesehatan di seluruh tubuh sebetulnya sih. Iya, iya. Dan mungkin faktor kedua, saya suka tantangan sih. Wow, hebat. Emang dari dulu selalu suka yang seperti itu. Ya. Suka yang tantangan. Mana yang sulit?
Ya, kita gawe ke. problem solver. Iya. Contohnya problem tantangan solver. seperti apa tuh, Dok? Ya, of course kita ya tentu ya kalau sebagai tentu sebagai seorang ya dokter itu kan kita kan memang problem solver ya. Iya, iya, iya. Kita kan mencari kalau ada suatu permasalahan, kita cari solusi bersama-sama gitu. Tapi kan ada yang rumit, ada yang tidak gitu. Iya, betul. Saya suka menyelesaikan puzzle. Jadi Iya. bagian saraf ini pas. Jadi itu juga salah satu juga tantangan supaya saraf kita tuh bekerja, dokter. Salah ya. satunya, gitu. Tidak ada pikun, tidak ada pelupa dan lain sebagainya. Itu. Tapi Wabah tadi Maria. kan kita sempat jingok nih ya, Dokter Odis nih di sosial media, di Nah, Instagram. Itu memang ada waktu ya, Dok ya, antara belajar, sekolah, sama untuk sosial media. Nah, itu dokter. Oke, jadi Menyeimbangkannya. ya di sosial media itu kan adalah suatu wadah ya kalau kita menyebutnya ya. Seperti dengan adanya sosial media kita bisa berekspresi. Tapi saya sudah melihat diri saya itu untuk men-share. Memang tugasnya di dunia ini mungkin adalah untuk men-sharing tentang hal-hal positif. Kalau kita khalifah ya, Iya. mungkin saya berpikir dengan cara dengan menggunakan sosial media yang baik, kita bisa membagikan hal-hal positif saja sih sebetulnya sih. Awal mulanya memang tidak ada niat mau terjun profesional gitu. Mengenai waktu, apakah ada? Ya alhamdulillah disempet-sempetin aja gitu. Iya. Karena memang tujuannya mau ke situ. Iya. Jadi bisalah kita memanage waktu itu, dokter ya. Alhamdulillah selalu ada waktu jika niatnya positif. Iya, jadi dengan bermedia sosial itu memudahkan tugas dokter juga untuk mengedukasi masyarakat tentang Iya, kesehatan. betul. Salah satunya adalah untuk mengedukasi masyarakat seluas-luasnya. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk eksis atau Iya, terkenal. iya. Tapi alhamdulillah fokusnya cuma untuk membagikan itu saja sih. Edukatif Bedanya ya. dengan Maria dokter ini. Maria Apa? ini kalau bermedia sosial, babalah gayunya. Saling sendir-sendiran ya. Sendiran, mana bunda. Nah, itu Maria ini. Nah, Sekarang dokternya di mana, Dok? Tugasnya dokter. tugasnya. Masih di Rumah Sakit Muhammad Husin. Oh, Ya, jadi umum. kalau misalnya ngambil S2 itu memang stay-nya harus di Rumah Sakit Muhammad Husin, dokter ya? Iya, Iya, rumah kalau- sakit pendidikan ya, Dok ya. Ya, kita kalau berbicara mengenai pendidikan dokter, dari ranah awalnya kan dokter umum dulu. Kemudian ada dua pilihan, ke akademik atau ke profesi gitu loh. Memang setaranya S2. Tetapi kalau mau akademik ya ambil magister, kalau untuk profesi ambil spesialisasi. Saya di sini lagi ambil spesialisasi. Jadi spesialisasinya dokter. Sudah berjalan berapa lama dokter Spesialisnya. spesialisnya? Sekarang alhamdulillah sudah semester 8. Jadi sebentar lagi Biasanya selesai, rata-rata dokter, ya? berapa Insya Allah. semester, Dok? 8. 8 biasanya. Iya. Dan kita doa cepet lulus, Amin. dokter, Amin, ya Dari robbal ahli saraf alamin, untuk betul. menangani Untuk Cek Wabah Mira, juga Ebo kan. itu, Iya. Agak mengas kalau berbicara dengan orang yang inteleknya. Iya. Of course. Problem solving ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin soal saraf dulu nih, dokter ya. Ya. Kalau untuk cakupan penyakit saraf itu apa baik? Macam-macam. Jadi yang paling sering itu adalah sakit kepala ya. Iya. Terutama akhir bulan. Nah, itu dokter. Paling menyut. Itu dokter. Problem Aku kita. lah serius dengar Yo, ada Itu yang menyut itu ya. bener ngaruh itu ya. Betul. Ngaruh dokter ya. Ngaruh banget ya. Heeh. Jadi pertama sakit kepala ya. Tentu sakit kepala itu macam-macam, ada migrain, ada klaster macam-macam itu ya. Terus ada kejang, step, bahasa Palembangnya. Step ya, Step. kejang ya. Terus ada stroke. Oh, Nah. ya Allah, naudzubillah min Nah, dzalik. Zalik. Astagfirullahaladzim, jangan sampai. Iya. Nah, terus dokter. Terus stroke, terus gangguan-gangguan tumbuh kembang, pikun tadi, demensia gitu. Terus ya macam-macam ya, kesemutan ya, kebas, kesemutan, rasa terbakar di ujung jari. Itu sih salah satunya sih. Nah, galak berat-berat di belakang tuh ya, itu biasanya kolesterol kadang galak Kolesterol juga kan, kadang-kadang Abah kan. jin nempel itu. Oh, jin nempel. Ketempelan. Kedodoan ya. Iya. Jadi banyak sebenarnya cakupan-cakupan dari sakit saraf ini. Nah, gejala awalnya itu dokter yang perlu kita waspadai. Kira-kira bahaya ya. Heeh. Itu siapa no? Ya, jadi kalau gampang ya, kalau stroke ya, ini kita ngomong Iya, gejala kalau stroke ya. stroke dulu. Ingat aja segera. Segera. Senyumnya tidak simetris, ya, senyumnya tidak simetris. Gerakannya Sebenarnya separuh tubuh lemah. Bicaranya terganggu atau bicaranya jadi pelu secara tiba-tiba. Oh. Ingat aja. Senyuman Senyuman tidak simetris. tidak simetris. Gerakan. Gerakannya tidak seimbang antara kanan dan kiri. kiri. Kalau
bicaranya Bicara. jadi Caranya pelo atau Pelo. tidak bisa bicara. tidak bisa Cadel, bicara cadel. sadar sama Ya, sekali. betul. Oh, itu gejala-gejala awalnya itu kalau misalnya untuk stroke itu. Ya, itu kalau cara mudah untuk stroke ya. Tapi memang bahayanya memang kalau kita Betul. berurusan dengan Iya. saraf ini. Iya. Dan Tapi memang takutnya- sedihnya adalah masyarakat banyak tidak tahu Ah. mengenai gejala-gejala tersebut. Jadi terkadang ya yang pasien yang sering datang ke saya itu dikerok dulu. Oh, dikerok, Ya, dikerok atau dipijit-pijit dulu. Kironya anginan ya. Dikironya anginan gitu. Itu kebanyakan, Cek Maria. Nah, selanjutnya baru kalau ternyata tidak ada perbaikan baru dibawa ke rumah sakit. Padahal sebetulnya kalau ada gejala tadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Bahkan bukan ke klinik dokter, bahkan ke rumah sakit yang ada CT scan-nya. Seperti itu. Mengapa? Karena kita ada golden period atau waktu paruh yang segera. Ya. Waktu emasnya lah Waktu ya. emas, betul. Sehingga ada obatnya yang bisa diberikan di bawah 24 jam. Seperti itu. Di bawah 4,5 sampai 6 jam gitu loh. Sesegera mungkin. Sesegera Soalnya mungkin. kalau terlambat penanganan, lain lagi penanganannya lebih berat Iya. lagi. Pak. Lebih berat lagi. Bisa sampai nyebab ke kematian ya, Dok ya. Bukan hanya kematian, tapi kecacatan, kematian, ya Semuanya itu. bisa disebabkan. Disabilitas, di situ. betul. Oh, Itu kira-kira penyebabnya apa, Dok? Dek, uang nak lewat dulu, Dek. Oh iya, sudah ya, Ada sudah. yang lewat dulu. Kalau ngomong dengan Siapa dokter nak? nih, cacat. Sarap yang lewat ini jangan-jangan. Apa Cek Mila yang nak rewat ini? Pak Yudiatur nih. Silakan. Nah. Aduh. Tambah seru, tambah seru. Tambah seru, tambah seru. Karena Sebelum kita ngobrol, menghadirkan- buka dulu, buka Iya, dulu. kita buka dulu, silakan. Bukalah. buka dulu. Di 0711 38 0022 Buat bagi yang pengen pemirsa nelpon, pengen, ya. konsultasi atau pengen tahu kegiatan dari Dokter Mudo kita ini yang selain beliau ini dokter tapi juga aktif di sosial media. Betul. Nah, nama Instagram dokter tuh apa, dokter? mr.ods.go. Tuh, catat mr.ods go. Coba kayak aku cari dulu dokter ya supaya aku ini bisa konsultasi dokter. Tapi tadi pas iklan nih ya, Ah, Bu iya. Abah nih sempat konsultasi tentang sakit di leher tadi. Iya, itu. Mana coba ceritanya, coba tanya lagi. Cuman itu, Dok. Itu aku tuh. Sarap gitu nih di sini ya. Nah, ya yang tadi ada di belakang Ya, kan. Nah, ah. itu tuh pusat Pusatnya nih. kehidupan, pusat kesadaran. Karena Nah, itu kalau uang mubala tuh dipukul sini langsung pingsan. nah ngapo tuh? Oh. Ya, jadi di daerah leher ke Belakang atas, ya? ya belakang, itu adalah pusat kesadaran ya, kalau kita nyebutnya pusat kesadaran, kardiovaskular sama pernafasan. Sebetulnya kalau ada trauma di sana atau ada pukulan atau jatuh, nyampak sejenisnya, atau ada stroke di sana, pendarahan di sana, bisa ada gangguan kesadaran langsung gitu. Makanya yang kata Cek Maria tadi pingsan gitu. Iya. Salah satunya gitu. Fatalnya deh, Dok. Itu ya pasti fatal gitu. Otak kecil kan kata orang tuh di sini. Ya, di atasnya Ya, lagi, betul. Istilahnya tuh. Iya, betul. Tapi kalau kita ngomongin soal saraf tuh panjang ya, butuh konsultasi, butuh penanganan yang serius dan sebagainya. Kita pengen ngomongi kegiatan dari dokter kita ini di Instagram. Nah, apa tuh? Ini Wa'abah sudah follow Instagramnya. Wah, Dokter M Ramadan Odista. Wah, ini banyak kegiatan dokter ini. Jadi PPDS bisa, sudah itu ada lagi podcast ya. Pembicara ya dia ya. Dokter juga ada podcast juga dokter ya? Enggak, belum ada. Oh ya, tapi diundang jadi pembicara. Iya, alhamdulillah. Oh, Narasumber. Sudah itu di webinar juga dokter ya, dan sebagainya. Oh, kejingoan ini ada abitorik dalam ini. Ngapa Ngapa pasien bisa? nih? Pasien nih. Ketemu di pinggir, Jalan. Oh, Memang nian. Memang nian. ketemu aja Yang di pinggir macam ya. abitor itu galanya di jalan. Jadi di lagi ada jalan. keluhan apa? iya. Kusut syaratnya. Dia langsung konsultasi, terus langsung bilang adik angkat katanya. Oh, ada angkat. Oh, Itu jangan apa galak, mungkin dokter, ada kalau kelainan galak. saraf juga di otak? Ya kita kan nggak mungkin langsung bakso Palembangnya nyampai kan. Iya. Oh, Dia- kalau dia- aku dokter enggak basi-basi lagi, langsung tolak lah itu dokter, bahaya. Iya. Tidak masalah, Dok, kalau Kamila tahu kalau dia tersarap. Cuma tidak tahu sarap apa. Saraf ketekan, kejepit. Iya.
terbalik. Iya. Jadi memang dokter nih selain beliau ini dokter juga beliau nih menyempati diri sebagai aktif jadi sukarelawan. kenapa itu, Dok? Sukarelawan apa Pak itu dokter? Apa bencana atau apa? Ya macam-macam. Salah satunya Kebetulan saya dari 2012 ada di salah satu organisasi namanya organisasi SECI. Di bidang kesehatan ya. Jadi dari awal mahasiswa masih bantu-bantu tensi, sekarang alhamdulillah kita sudah di bagian kesehatan. Jadi itu macam-macam. Jadi salah satunya adalah kalau misiku ditugaskan untuk bakti sosial. Jadi kita mengadakan berobat gratis. Itu yang ada kita bakso secara besar, ada yang ke rumah-rumah gitu. Terus kalau ada ya nauzubillahi sudah terjadi banyak sekali kebakaran ya. Itu kita dan tim juga suka turun bantu-bantu seperti itu ya. Terus ya mengisi tentang motivasi kesehatan juga salah satunya itu ya. Kayak stroke tadi gitu itu kita sering sekali sudah. Sering sekali dokter ya. Iya, betul. Jadi, kalau misalnya dokter datang nunjuk ke ilmu-ilmunya harus didengar karena ilmu inilah yang mahal. Betul. Konsultasi inilah yang mahal. Jadi dengan sukarela dokter itu menunjuk tahu tentang kesehatan saraf dan sebagainya. Kita harus dengerin. Nah, paling jauh jadi sukarelawan kemana dokter? Kita kalau untuk ini sih masih seputar Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan Sumsel sih. Iya. telepon. Waria ini ya Allah. Iya, angkat dulu telepon. Nur. Kita angkat dulu. Nur. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Mbak, Mas. Ya. Ruli ya? Bu Ruli apa kabar? Sehat Bu Ruli? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya. Silakan Bu Ruli. Apa mau yang pengen nanya sama ditanya? Pak Dokter. Ya, makasih ya. Iya Ya. Bu Ruli. Selamat sore. Sore. Pak Dokter yang di Pak Dokter. Iya. Saya dokter ya. Saya pernah punya tetangga. Dia mukanya itu agak nyerong antara bibir gitu. Sementara dia katanya tidak pernah kena darah tinggi, tapi selalu naik motor setiap hari. Nah, ada juga kata orang kampung tuh katanya ditampar oleh angin. Nah, itu apa itu maksudnya? Apa itulah juga saraf kejepit atau calon stroke, tapi katanya tidak pernah darah tinggi. Nah, mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ruli. Waalaikumsalam. Ya, Terima nah, kasih, Bu. Dia udah pernah darah tinggi, udah pernah kolesterol, tapi Nggak pernah kena tampar juga. kena tampar angin. Kena tampar angin. Apa itu maksudnya dokter? Tapi pacak mengot Raini. Iya, Raini dong. Sering naik motor dia. Ya, jadi ini keadaan namanya Bell's palsy ya. Jadi nama penyakitnya itu. Ada beberapa artis penyanyi dunia yang sudah kena juga, mungkin udah pada tahu ya mungkin ya. Jadi penyebabnya Justin Bieber tuh nah. Justin Bieber betul udah disebut ya. Jadi sebetulnya itu perlu dilihat dulu ya siapa maaf kan namanya siapa? Bu Ruli. Mbak Ruli Ya. ya. Ya, jadi Mbak Ruli mungkin pertama harus dicek dulu apakah benar tidak ada darah tinggi atau kencing manis atau sejenisnya. Mungkin memang yang terbaik adalah dibawa ke kita, nanti akan kita periksa dulu. Tetapi kalau sebelumnya sudah kena angin dulu, saya berpikir ini keadaan namanya Bell's palsy gitu. Ya, itu. Jadi penyebab Bell's palsy itu sendiri sebenarnya sampai sekarang masih belum diketahui, tapi dicurigai penyebabnya adalah virus herpes namanya ya. Nah, dari sana maka gejalanya akan mulut mengot. Sama kerutan dahinya jadi hilang, mata jadi susah ditutup. Gitu. Dan banyak air ya kayak gitu kira-kira. Kayak gini pemirsa, Kayak gitu seperti kira-kira. ini pemirsa. Ya, air liur keluar gitu. Oh, ya. Kayak gitu. Salah satu. Cantu dong jadinya. Tapi sekali lagi, ya terima kasih Mbak Ruli. Yang seperti ini ada baiknya dibawa ke rumah sakit aja biar kita periksa apakah ini suatu kegawat daruratan atau tidak. Ada lebih baiknya seperti itu. Tanya dengan yang ahlinya. Ya, tapi memang itu tuh ada apa namanya tuh? Tingkatan-tingkatan enggak Belvasi itu dokter? Apa yang lebih parah? Apa ini cuma sekadar menguat dikit diobati terus langsung sembuh. Ada yang butuh Ya terapi. kalau misalnya baru kayak gitu penyakitnya kira-kira lebih gampang enggak diterapinya ketimbang dia lamon ya. Ya benar. Jadi semakin cepat dibawa, ya iwak sepat iwak gabus. Iya, Makin iya, cepat iya. makin bagus. Cepat bagus ya benar-benar. Iya, sebetulnya Bell's palsy itu sendiri sebetulnya bisa sembuh sendiri ya sebenarnya ya. Cuman itu dok, biar bisa sembuh itu. Bu Ruli mungkin bisa kasih ke tetangganya. Bisa sembuh dewe bisa dok. Cara-caranya. Pertama ya memang harus pastikan itu Bell's palsy dulu gitu. Kalau ternyata bukan ya susah gitu. Mengenai tingkatan tadi ya ada tingkatannya ada. Itu kita ada pemeriksaan tambahan ya di rumah sakit INMG namanya.
Lalu kalau bagaimana cara dia bisa sembuh sendiri, prinsip dasarnya adalah dengan sistem imun, ya, menaikkan sistem imun, ya, vitamin C, vitamin B, ya, dikonsumsi secara rutin seperti itu. Itu cara. Jadi tubuh kita itu hebat, tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Iya. Obat-obatan dan alat itu hanya membantu. Berterima kasih kepada Tuhan. Iya. Jadi Luar memang biasa. ya ada baiknya memang harus dikonsultasikan dengan dokter supaya tahu lebih cepat penanganannya oleh dokter ya. Ya. Jadi beda. Itu tuh Ditampar angin tuh beda Itu memang- sebenarnya istilahnya baik. Mungkin saya ini kali kan sering bermotor tuh angin terus setiap malam, setiap malam itu kan akhirnya berpengaruh. Tapi memang benar wabah. Jadi memang kalau misalnya sering kena AC ya dok ya, Ya, AC kipas angin, yang apa, AC langsung. mobil ya, Nah AC iya AC mobil. mobil. Makanya kalau kita naik mobil kan sering digeserin Ya, dulu ke kanan ke kiri atau buka dulu supaya jendelanya. jangan kenonnya terus dengan air. iya. Itu salah satu pencegahan juga dokter ya, benar nggak? Iya betul, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi itu kan peradangan ada saraf di wajah ya kalau kita menyebutnya peradangan saraf di Betul. wajah itu yang menyebabkan jadi wajahnya tertampar tadi. Kira itu. Jadi Ya. Bell's palsy namanya. itu. Bell's palsy, ya. Bell's palsy. Kalau bahasa Indonesianya apa itu dokter? Apa dah kata bahasa Indonesia Virus. Bell's palsy itu? Apa? Bell's palsy atau? Nggak kate, wabah ya. Belum Iya pernah, dok. ya belum pernah terdengar. Oh, belum Bell's palsy ya. Kita nyebutnya Bell's palsy. Oh, itu. Iya. Nah, mudah-mudahan Bu Ruli bisa mengerti Iya. penjelasan ini Mungkin ya. bisa dikasih tahu ke tetangganya yang kena itu tadi. Agar tak perangin. Iya, cara mengatasinya kalau belpasi tadi. Pakai helm juga kalau Ya, pas- harus meningkatkan imun. Cara meningkatkan imun coba sih Kak Bu. Otak bersih, pikiran bersih, Sama kantong tebal. happy, happy, Happy. sama cuannya Bu. Ayo liburan ke Lampung. Lah. Nah, balik lagi kita menjadi sukarelawan tadi dokter. Paling jauh tuh kemana? Di daerah Sumatera Selatan inilah berarti masih. Tapi paling jauh di mana dokter? Sumsel. Daerah terpencil. Banyuasin ya kayaknya yang paling jauh karena Banyuasin ya. iya, jadi memang waktu aktif saya kan tamatnya 2017 ya gitu umumnya 2017. sebetulnya ya. Umumnya. Dan pada saat itu kan hanya punya waktu 1 tahun saya internship di Batu Raja dan langsung ambil spesialis. Jadi sebelumnya belum punya Pengalaman. yang begitu langsung ke daerah-daerah terpencil atau gitu. Tapi mungkin pernah ke daerah jalur, Cek. Jadi kita ke sana harus ke daerah tersebut naik kapal ketek ya. Ketek. Iya pada saat itu. Mungkin sejauh ini itu, tapi insya Allah selesai ini mungkin akan kalau ada kesempatan lagi bisa Lebih aktif lagi. Tapi kalau Lebih misalnya aktif sudah selesai misalnya S2 ini, apakah keinginan untuk jadi sukarelawan berkegiatan itu masih tetap Oh menggebu tentu, ya, dokter? Ya? tentu. Bahkan lebih jauh lagi lah ya. dokter? Bahkan lebih jauh lagi sebenarnya cakupannya kalau bisa gitu. Iya. Sebenarnya lebih bukan soal jauhnya ya, tapi konsistensinya sih Oh sebenarnya. iya iya. Dan iya. pengalamannya ya dok Dan, ya. dan pengalaman gitu. Dan mengasah kemampuan kedokteran juga. Dan ya, mengasah dokter, ya? kemampuan dan jumpa masyarakat sih. Dan jumpa masyarakat. Iya. Iya, iya. Jumpa lagi. Wah, pakai lagu dok di Dan yang penting medsosnya. tidak ganggu dokter ya. Jumpa lagi Iya. dengan Nah, terus dokter. ini apa pengalaman paling berkesan menjadi dokter Iya, di sukarelawan itu? Banyak ya, banyak ketemu ada yang salah satunya mungkin polwan usianya hampir 100 tahun. Wah, Ya. oh iya? Iya, pernah ketemu salah satu dan bercerita mengenai pengalaman hidup dan saya juga minta wejangan ya sebagai Iya. muda ya. Minta ilmu. Itu terus kita membantu masyarakat yang kena kebakaran, kebanjiran seperti itu, turun langsung dan melihat prosesnya seperti itu. Itu. Untuk sejauh ini sih mungkin berkesannya belum begitu berkesan sekali, itu masih common ya, tapi alhamdulillah sih. Iya, alhamdulillah lah ya, berkesan kok setiap harinya lah ya dokter ya. Iya, betul. Iya, baik kita bakal tanya lagi dengan dokter seputar pengalaman beliau menjadi dokter sekaligus berkecimpung juga di media sosialnya ya. Kita akan lihat dulu yang lewat-lewat Siko ini, siapa tahu ada yang nak sarap lagi, silakan. Yo! Meriam.
Ini ngomongin dokter, ada kira-kira di medsos itu ada nggak yang konsultasi masalah Secara kesehatan? pribadi dengan Karena tadi media ada telepon, online. kan? Misalnya aku konsultasi dengan dokter di DMIG misalnya. Nah, ada nggak dokter kira-kira? Dan boleh nggak, Dok? Boleh. Boleh dan banyak sebenarnya. Jadi kalau kita di bagian saraf ada istilahnya telemedicine. Telemedicine. Jadi pengobatan ya, mungkin bukan pengobatan ya, tapi mungkin konsultasi online Konsultasi dan kemudian online. kita arahkan. Gitu. Oke, kita angkat dulu ya. Ngapa Maria itu? Pemirsa, langsung Angkat dulu Maria, tolong Maria. tolong. Iya. Cepat. Baru Mbak Epo. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana ini? Dengan Rudi. Rudi. Sayur. Rudi di Kampung Kampung Sayur. Sayur. Oh, Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi. Apa kabar Pak Saya Rudi? Selamo ya? Iya. Iya. Sehat apa di Kampung Sayur situ? Aman apa? Alhamdulillah. Kirim Aman apa? lah di sini pepek sayur tuh. Belum pernah kirim kan pepek bayam itu? Iya. Dia nak Silakan, telepon. mau konsultasi. Nak Nak konsul apa, konsultasi Pak? apa ini Pak Rudi? Ah, Sama dokter ya. iya ini. Ya, nak nanya nih dok. Masalah saraf kejepit itu apa diurut itu juga bisa sembuh atau terapi-terapi itu mana kira-kira itu dok? Nah itu Pak Rudi, penting itu pertanyaan itu. Diurut. Diurut apakah bisa teratasi saraf terjepit itu? Iya, apa malah makin memperparah? Nah, ada lagi Pak Rudi pertanyaannya? Ya, karena galak waktu sarapan itu kan kita galak berjejel-jejel, jadi galak terjepit kita waktu sarapan pagi itu kan. Oh bukan, lain. Iya benar. Iya Pak Rudi ya, aku pejejel-jejel ya. Oh, iya. Itu bukan saraf terjepit itu Pak Rudi. Itu yang lain terjepit itu pecahnya. Iya. Makasih Pak Rudi ya. Iya. Ya, salam untuk Ayu. Iya, Salam untuk Ayu. Iya. Nah, Nah, Dok, diurut. jelaskan dulu, Iya. saraf terjepit itu apa sebenarnya? Apa sih saraf kita yang dijepit tulang, Dijepit terjepit tulang, paha, atau Pak. terjepit kepala? apa Iya, gimana? terjepit daging dewe Nah, atau ngatasinnya apa cak mana penyebabnya caranya? tuh? Nah, apa? Ya, jadi kalau definisi saraf terjepit itu kan kalau kita nyebutnya bahasa medisnya kan HNP ya, hernia nukleus pulposus ya. Oh. Cek itu lagi kira ya. Ya, itulah kira-kira. Cek itu lah. Rasap pala Cik Maria langsung kan. Ya, apa dia ya memang jadi jadi tulang belakang kita itu kan dari otak sampai ke belakang. Dia itu kan meneruskan sinyal dan saraf dari otak ke seluruh tubuh melalui belakang ya. Oh. Nah, sebetulnya yang sering bikin terjepitnya apa? Di antara tulang-tulang itu. Dok, ada yang lewat, Dok. Tetangga baru, Dok. Iya. Nah, Ada. terus dari Nah. dalam ini. Ya, di antara ruas-ruas tulang itu bisa aja dia tergeser atau tekan ke bawah atau dia ke belakang atau sejenisnya gitu loh. Penyebabnya banyak, itu bisa faktor usia juga bisa, tapi yang usia. paling sering adalah trauma ya atau pukul, jatuh, terus mengangkat beban berat, terus kalau pada perempuan osteoporosis ya, gitu. Oh, kadang nyampak terduduk tuh juga bisa, Bisa ya? sekali jatuh terduduk atau posisi bekerja yang tidak ergonomis. Dalam artian ya komputer seperti ini ya. Yang benarnya adalah posisi seperti ini. bungkuk ya. Seperti ini. Ya, Yang tegaknya posisi. seperti ini. Jadi kita kalau ngomong itu panjang. Ayo semuanya. Ya, seperti itu. Tapi kalau pertanyaan yang tadi diurut, pertama sebelum kita ke pengobatan, pertama yang harus dilakukan adalah mendiagnosis dulu. Mendiagnosis yaitu sama yang ahli. Seperti itu. Bawa ke dokter dulu lah gitu. Dokter umum. Kemudian ya kita akan kolaborasi dengan dokter umum atau langsung ke spesialis. Bagusnya sih kalau ini ke dokter umum ini aja. Iya, tapi kalau Dokter diurut keluarga. itu pecahnya tidak ada ngaruh ya dokter ya? Ya tergantung kita melihat dulu apakah ini ada keterlibatan saraf atau tidak, atau sekedar otot atau tendon atau tulang seperti itu. Nah kalau ternyata itu tuh patah dan diurut nambah jadi. Tambah patah. Nambah patah. Jadi yang bijaksana adalah dibawa ke yang ahli. Iya, jadi kalau ada gejala-gejala saraf terjepit itu bawalah ke ahlinya. Ya seperti Jangan diurut baik maksudnya itu Ya, dokter ya. minimal supaya- kita ronsen dulu minimal. Kita Di lihat ronsen dulu. dulu. Ini Iya, patah iya. atau bukan gitu. Karena akibatnya dari saraf terjepit itu banyak, nggak bisa jalan dokter. Ya itu akibat jangka panjang yang terlalu jauh ya. Dia bisa lumpuh, bisa lumpuh, ada bisa gangguan susah kencing, susah BAB, terus ada hilang rasa separuh tubuh, bisa hilang keringat, bisa Macam dah macam-macam. hati aku bayang hilang rasa. Jangan tubuh.
susah kalau gitu. Itu ya, saraf terjepit itu. Iya. Nah itu kalau gejalanya pasti kanan kiri sama atau sebelah B bisa dok? Bisa sebelah, bisa dua-dua, macam-macam gitu. Jadi mirip-mirip lah ya dengan stroke kadang tuh ya. Iya, tahu. Aku Mana, diem Cek? jadi Bahayanya Abah. kalau ngomongin saraf itu tuh ngeri. Karena memang harus kita jaga memang tubuh kita ini dengan saraf-saraf itu, yaitu. Jadi Wak Ebo tadi kena saraf tadi saraf apa? Nah, di sebelah mana, sarapan Dok, bubur tadi? rupanya. Harapan apa? Wak Ebo yang Iya. dibawa ke rumah sakit tadi. Oh, belum diperiksa, Wak. Ibu tarik ibu main. Karena udah cantik. Soalnya kami tadi langsung ke sini. Oh, kawin. Wah, nih. Ibu, sana kami taruh Coba dulu. Wak Ebo Ya. itu di situ. Agak dulu Wak Ebo-nya. Iya, akhirnya dokter lagi sungkan diagnosanya. Apalagi Dak aku. mood ya, Iya, langsung. dak mood. Sudah ganti Wak Ebo tuh. Itu ya, aduh. Apalagi terus apa lagi nih? Segmen berapa nih? 3. Dokter sebagaimana? Nah, terus dok, jadi kalau misalnya selama sekolah nih, ngapo milihnya saraf, ngapo ada yang lain? Maksudnya kan ada Sudah bedah dijawab saraf. tadi tuh, Tidak, tadi. maksudnya kan saraf ada yang lain, bedah saraf ada. Nah ini khusus saraf bae. Jadi bedah juga saraf itu. Nah, ngapo dia ngambil yang saraf bae? Sudah dijawab tadi. Belum. Oke. Lain. Ya, dulunya minatnya justru ke bagian anak ya. Sebenarnya minatnya ke bagian anak sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah gitu loh. Ada berkat guru saya Dr. Haji Ahmad Rahmantoyo, spesial saraf konsultan. Beliau penguji waktu saya dokter muda koas dulu. Kemudian beliau bilang kamu masuk neurologi aja gitu. Berawal berangkat dari situ saya mencoba untuk sholat istikharah dan ternyata hatinya ke neurologi Iya. umum gitu loh. Umum Nah, ya. kenapa nggak di bedah saraf? Karena memang dasarnya tidak begitu menyukai tindakan. Lebih sukanya ke Penyebab. yang interaktif seperti ini, dokter pasien. Lebih sukanya juga ke akademik dan lebih sukanya ke penelitian seperti itu. Saya rasa tepatnya memang di bagian yang bukan bedah. Makanya pilihnya adalah bedah Jadi saraf. memang bedah saraf. Iya. dokter Odis nih lingkungannya ya interaksinya lebih kuat, Iya, dia lebih tinggi. Makanya beliau ini menjadi motivator. Betul. Oh, iya. Lebih sering Berarti berinteraksi. dokter konsul dengan dokter yang bedah itu beda ya dokter ya? Beda betul. Bedah lebih banyak tindakannya Lebih dia. ke tindakan. Jadi banyak mungkin prakteknya di bedah itu ya? Iya, betul. Langsung mendah wong kalau ini motivator lah, pembicara tentang ilmu kedokteran, terutama saraf. Terutama saraf. Jadi pencegahan dan tata laksana. Jadi pencegahan tata laksana ya. Iya. Dok, ngomong soal motivator, tapi bener gak sih kadang banyak pasien tuh belumlah kita kasih obat, belumlah kita suntik atau apa, dia ngelihat dokternya karena enak interaksinya, itu bisa langsung sembuh. Bisa. jadi. Nah kan? Bisa. jadi. Wah abah, iya dak? Berarti kalau Mbak Abah buntu, ngoceh lah, berceritalah dengan uang yang punya duit. Iya. Siapa tahu dipinjemin duit. Jangan ada nanggung, pening grand. Kepala. Jadi ada penyegaran Bisa jadi itu, jadinya. bisa jadi dokter Jadi itu cah ya. itu dokter ya. Ya, itu sudah banyak ya. Jadi kita berbicara psikologi ya. Secara psikologi sebenarnya kebanyakan yang dibutuhkan oleh seorang pasien itu adalah didengarkan ya pada dasarnya ya. Dan itu sebenarnya psikologi umum sebetulnya. Sisanya, makanya saya bilang tadi di awal tadi, sebenarnya tubuh kita tuh hebat, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tinggal kita bagaimana membukakan jalannya atau mengarahkan. Pada dasarnya, dan itu sebenarnya tidak harus seorang dokter. Semua orang bisa jadi motivator seperti itu. Tapi saya suka proses dari seseorang yang tadinya susah, dalam artian demotivasi ya, kurang motivasi, kemudian menjadi termotivasi. Saya suka proses itu. Suka ya. Nah, jadi dokter ini apa cita-cita dari kecil dokter? Awal mulanya enggak. Oh, jadi kecil dulu tidak ada cita-cita Tidak. dokter. Jadi apa kira-kira? Jadi apa? Kalau akademik saya berpikir mau masuk hukum. Oh. Justru. Pengacara. Jaksa. Hakim. Hakim. Enggak juga, dulunya Oh, maunya enggak. political science sih. Oh, apa itu political science itu? Siapa Ya, mana itu ceritanya Ilmu, politik? pengetahuan. ilmu politik Iya, ya. ilmu politik gitu. Jadi semakin kesini pecahnya jadi dokter itu dari mana awal mulanya? Ya. Sudah ditanya tadi. Ya, jangan. Itu kenapa saraf itu? Kecilnya dulu. Apa coba tejulak lain aja Apa jadi tujuan? dokter. Apa melok-melok ceweknya? Iya. Apa mungkin keturunan dari ayahnya dokter, ibu dokter. Ya, memang papa dokter ya. Oh. Jadi Kerajaan dokter. kan? awal mulanya tuh 2011 pernah. Ada contoh ya. Sebenarnya 2009 ya mungkin awal mulanya
dulu kan penyanyi dulunya kan. Oh, penyanyi. Iya. Dulunya Sampai Cak tahu dengan Iya, dokter ini. dulunya kan itu. Di bar mana? ya kalau pernah dengar di radio mana gitu. Nah, Pantesan kenal sama Mang Cabi. itu kenalnya di bibir. Jadi kenal sama Mang Cabi Torik tanda kutip ya? Enggak. Tidak, waktu Torik itu kemarin di Polsek Ilir Barat. Dokter ini Motivatornya. Motivatornya. Kan pernah ditahan 2 hari. Oh iya. Ngacau. Ya, jadi pada saat itu ya papa simpel sih bilang. Iya. Dis kalau kau nak jadi artis, nak ku modali, Oh. ya kan studio, syuting, model dan Enak sekali, kamera. ya. Kau harus masuk dokter. Oh. Ya belajar. Iya. Ada syaratnya itu. Syaratnya itu sebenarnya awal mulanya hanya itu, only for that one reason. Hanya satu alasan itu aja gitu. Iya. Jadi ya belajar mati-matian. Kita kan kalau di Unsri kan ada 2 tes masuk ya, SNMPTN sama USM. SNMPTN gagal. Oh. Waktu Jadi? coba lagi dia bilang. Kalau nggak bisa lagi, tahun depan coba lagi sampai jadi. Sampai jadi. Belajar dong. Belajar terus akhirnya Iya. masuk. Iya. Pas masuk ya nggak fokus ke sana. Awal mulanya nggak fokus ke jadi Ke dokter. dokter. Karena memang niatnya mau masuk kedokteran tuh bukan untuk ini. jadi dokter, Untuk ya? jadi dokter nggak sama Tapi sekali. musisi ya Syarat lebih. tadi. Iya, syarat sebagai tadi. syarat tadi. Ya udah dimodalin rekaman dan lain-lain sempet. Dan akhirnya berjalanlah apa yang Ya, diinginkan berjalan dengan dua-duanya. sekolah. Alhamdulillah. Nah, Seiring sejalan ya. iya. Jadi Dulu- dokter, jadi mau nyanyi-nyanyi, Musisi-musisi ya. Semuanya di bisa. media sosial semuanya berjalan. Ya, jadi awal mulanya gara-gara itu sih. Iya, pernah nyoba MC? Sudah. Oh, Pantes kayak pernah lihat di mana dokter ini. sebelum menceritakan soal MC, Ah, yang lewat lagi. ada MC yang nak lewat sih kok ini yang belum bayar. Silakan. Ya. Luar biasa. Tambah seru. Kita bercerita lagi tentang sosok dokter Iya. Odis. Muhammad Ramadan Sebenarnya Odis. sejam ini tidak cukup kita membahas soal dokter ini. Masih banyak yang harus bisa kita gali dari dokter. Terusin dokter, soalnya ngoceh kau terusin. Nggak butuh. Ya Allah, ampun dosa. Durasi. Tadi terusin aja dok ceritanya. Yang mana itu? Ya, Dari bapaknya tadi. Oh. ya alhamdulillah setelah itu ya alhamdulillah orang tua merestui dan banyak berkegiatan di musik ya, di penyanyi solo dulu. Ya. Kemudian Bolbal lah Palembang Jakarta pada saat itu untuk memang akan ada pembicaraan untuk ke label sama album nasional di salah satu toko Wow. ayam saat itu. Ya, dan nggak usah sebutin ya, jadi bukan sponsor. Jadi waktu Ya, ngejar jadi penyanyi sama dokter ini cak mana tuh bagi waktunya? ya pada saat itu sebelum tobat ya. Tobat. Ya sebelum Sama cak apa tuh artinya? Beda case. Dokter kenapa dok? ya ya pada saat itu maksudnya di sini tobat ini apa? Saya nggak berfokus sama sekali menjadi Yo. dokter sama sekali. Pengennya musisi ya. Maunya justru Hatinya posisi. iya gitu sebagai penyanyi solo pada saat itu kayak ya idol-idolaku yang senior yang di Jakarta. Awal mulanya seperti itu. Alhamdulillah ada jalannya, kita bertemu dengan produser dan orang-orang hebat di sana dan kita merencanakan. Namun sekali lagi ya saya ingat banget 3 hari sebelum bulan puasa di tahun 2013 ada urge atau dorongan I have to stop. Aku harus berhenti nih di sini nih. Dan ya dari sana alhamdulillah. Jadi selesai tidak meneruskan dan fokus 100% di dunia kedokteran pada saat itu. Akhirnya berhasil menjadi seorang dokter. Amin, Ya, dokter alhamdulillah. yang bermusisi. Iya. Jadi terakhir bikin lagu itu tahun berapa dok? Rekaman di sana 2013. Apa 2014 antara 2013 2014 saat itu. Sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi Ya, nanti betul. Tolong dokter kasih motivasi dengan anak-anak muda kita ini supaya ngejar cita-cita juga oke, tapi Hobi juga oke. hobi juga oke. Jadi semua jalan. Jangan ada yang berantakan ya. Coba dokter kasih motivasi. yang Sudah paling- mendapatkan album atau single? Nah, Sudah.
Sudah. Dan ini dokter spesialis loh. Nah, ayo dokter, luar kasih biasa. motivasi ke mereka dokter, ayo. Ke mereka dokter. Ya, kami juga dokter. Ya, untuk anak-anak muda Palembang sekalian ya, saya dulu sama seperti kalian kok, nggak ada yang beda kita. Aku sama kamu sama gitu loh. Tapi saya berpesan, apapun bidang yang akan kalian pilih, satu, konsisten. Dan kedua, kalau menghadapi masalah atau seperti hambatan, jalani aja. Alhamdulillah selalu ada aja jalannya gitu. Baik itu hambatannya baik dalam bentuk materi ya, uang atau kesempatan dan lain-lain. Alhamdulillah selalu ada gitu. Kuncinya satu, konsisten dan jangan menyerah. Itu sih sebenarnya. Fokus ya dok. Fokus Jangan sebenarnya. menyerah. Dan satu Coba lagi, dokter nyanyi. Bener dokter satu lagi, yang satu lagi, nyanyi. dokter. Satu lagi apa dok? apa? Ya, dan satu lagi sebetulnya pokoknya harus ada yakin sih. Keyakinan. Yakin, benar-benar harus yakin dengan tujuan Anda gitu. Yakin dan percaya Yakin pokoknya kita ya. bisa, Dan mau belajar. mau belajar, konsisten, dan juga pantang menyerah. Tapi dalam hal yang positif ya. luar Tapi biasa. dalam hal positif, jangan yang negatif. Jangan menyerah, jangan menyerah. Bagus tak dokter suaraku? Ya, ya. Oke. Aku sih no ya tapi. Cak mana kalau kita suruh dokter menyumbangkan suara emasnya, sekaligus menyumbangkan cincin dan kalung emasnya, bagaimana? Masih Setuju? ada waktu nanti Nyanyi? nyanyinya, nanti Oh, nanti. nyanyinya. Oke, disimpan dulu dokter. Boleh minum dulu mungkin. Kak. Dari tadi Dak Kate yang nyuruh minum. Ya kalau pacak kan nyanyi 2 lagu, 3 lagu kan dengan durasi yang panjang jadi ini. kita diam aja ya kan? Ya, kita persilakan dokter minum. Minum dulu dokter, minum dulu, diminum dulu air putihnya. Itu baju leci dokter, bukan baju putih. Kalau udah minum baru nyanyi dok. Ya, nyanyi baru kita Ya, nyanyi. Lagu baru apa kita kira-kira? nyanyi. Ada request? Jangan menyerah, The Massive. Jangan menyerah. Jangan Oke, kita dengarkan menyerah. suara emas dokter MR. Nah, Odista. motivasi Odista. untuk anak muda sudah. Sekarang dokter akan menyanyi untuk kita semua. Oke. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Musik. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Semua ya? Tuhan pastikan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan putus asa, jangan menyerah. Siko lagi dulu. Tidak percaya, coba ke. Jadi nikmatin saja.